Dunia ini penuh dengan misteri. Di antara ribuan kisah yang tersimpan, ada satu kisah yang menjadi peringatan terbesar bagi umat manusia. Kisah tentang fitnah terbesar yang akan datang pada akhir zaman, yaitu Dajjal, seseorang yang akan muncul di akhir zaman, membawa kebohongan dan tipu daya yang tak terbayangkan. Namun, Dajjal bukanlah sosok yang tak bisa dihadapi. Dalam setiap peringatan, ada jalan untuk keselamatan. Tapi mengapa fitnahnya begitu menghancurkan? Apa yang membuatnya begitu menakutkan? Kita akan telusuri lebih dalam di video ini. Buka mata kita, dan mari kita hadapi kebenaran yang terkandung dalam peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dajjal atau sang pembawa fitnah terbesar yang akan datang sebelum kiamat terjadi, disebutkan dalam banyak hadis sebagai sosok yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menyesatkan umat manusia. Ia akan muncul di akhir zaman, membawa fitnah yang begitu besar, hingga tak ada yang bisa menghindarinya, kecuali mereka yang telah dipersiapkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan kaumnya tentang Dajjal yang buta. Ketahuilah bahwa Dajjal itu buta, sedangkan Tuhan kalian tidaklah buta, dan Dajjal tertulis antara kedua matanya, kafir. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah peringatan pertama tentang Dajjal. Rasulullah menyampaikan dengan jelas bahwa Dajjal memiliki ciri yang sangat mencolok dengan fisik yang khas. Ia buta dan tulisan kafir yang tampak jelas di dahinya. Namun, di balik fisiknya itu, ia akan menipu banyak orang dengan berbagai keajaiban yang tampak nyata. Dia akan memanfaatkan kebodohan dan kelemahan iman untuk menjerumuskan umat manusia ke dalam kekafiran. Ini adalah perbedaan mendasar yang akan memudahkan umat muslim untuk mengenali fitnah ini. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selain Dajjal lebih menakutkanku atas kalian. Seandainya dia keluar dan saya di tengah-tengah kalian, maka sayalah yang akan menghadapinya. Tetapi apabila dia keluar, sedangkan saya tidak ada di tengah-tengah kalian, maka masing-masing orang mengurus dirinya sendiri. Dajjal adalah pemuda berambut keriting dan matanya buta. Barang siapa di antara kalian menjumpainya, maka hendaknya membacakan padanya awal-awal surat Al-Kahfi. Dia akan keluar di antara Syam dan Irak, lalu membuat kerusakan di kanan dan kiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan betapa besar fitnah Dajjal. Rasulullah mengingatkan kita agar bersiap-siap menghadapi Dajjal karena ia adalah ujian terbesar yang pernah ada. Bahkan, Rasulullah memperingatkan kita untuk membaca awal surat Al-Kahfi sebagai pelindung. Ini menunjukkan betapa pentingnya persiapan spiritual kita dalam menghadapi fitnah ini. Dajjal dengan kekuatan fitnah yang ia bawa akan mampu menyesatkan banyak orang. Ia akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan, dan orang-orang yang lemah imannya akan mengikutinya. Dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi, Dajjal akan memiliki kemampuan untuk mengubah alam, memerintahkan hujan turun, dan tanaman tumbuh di tanah yang tandus. Sebaliknya, ia juga akan membuat orang-orang
yang menolak untuk mengikutinya mengalami paceklik, kekeringan, dan penderitaan. Dajjal adalah simbol dari segala bentuk penipuan yang bisa membuat orang-orang lupa akan kebenaran. Dalam dunia yang penuh dengan informasi yang saling bertentangan, betapa mudahnya kita terpengaruh oleh apa yang tampak benar, padahal itu hanyalah sebuah ilusi. Fitnah Dajjal bukan hanya soal kekuasaan duniawi, tetapi juga tentang kekuatan psikologis yang luar biasa. Ia akan menggoda manusia dengan segala hal yang mereka inginkan, dengan harapan yang mereka dambakan. Maka, siapkah kita untuk menghadapi godaan ini? Namun, ada jalan untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal. Ada beberapa faktor penyelamat yang dapat kita lakukan yang telah Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Pertama, bekali diri kita dengan ilmu agama yang kokoh, terutama dengan memahami tauhid asma wa sifat atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Ini akan membekali kita dengan keyakinan bahwa Dajjal hanyalah manusia biasa yang tidak dapat menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, perlindungan melalui doa, terutama saat kita berada dalam posisi tasyahud akhir dalam sholat. Rasulullah mengajarkan kita untuk berlindung dari fitnah Dajjal dengan doa yang diajarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian telah selesai membaca tasyahud akhir, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, dari siksa neraka jahanam, dari azab kubur, dari bencana kehidupan dan kematian, dan dari bencana Dajjal." Ketiga, hafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Keempat, kita harus menghindari Dajjal dan tidak mendekatinya. Rasulullah mengajarkan kita bahwa barang siapa mendengar tentang Dajjal, hendaknya menjauh darinya. Jangan tergoda oleh syubhat-syubhat yang ia sebarkan, karena banyak orang yang awalnya beriman, tetapi kemudian terbius oleh kebohongannya. Kelima, tinggal di Mekah dan Madinah, sebab Dajjal tidak dapat memasuki 2 kota ini. Rasulullah bersabda, "Tatkala Dajjal datang, dia menjajaki seluruh bumi, kecuali kota Mekah dan Madinah. Dia menjumpai pada setiap lorong terdapat para malaikat yang berbaris." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dajjal adalah fitnah yang sangat besar, dan kita tak bisa menanggapinya dengan remeh. Namun, kita diberi petunjuk dan perlindungan yang jelas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberanian kita untuk menghadapi fitnah ini bergantung pada kedalaman iman dan keteguhan hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Menjaga iman, memperkuat akidah, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cara terbaik untuk menghadapi segala macam ujian di akhir zaman, termasuk fitnah terbesar Dajjal. Ingat, akhir zaman adalah tentang kesadaran kita akan kebenaran dan tentang kesiapan kita untuk tidak tergoda oleh tipuan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk tetap teguh di jalannya. Teruslah menjaga iman dan memahami ajaran-ajaran Islam, karena di ujung zaman, hanya dengan itu kita akan tetap selamat.
Semoga kita selalu dalam perlindungannya hingga akhir zaman nanti. Wallahu alam. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat.